Untung pasukan RPKAD belum diterjunkan ke Kuching Malaysia. Maijen Soeharto pun akhirnya punya pasukan hebat tumpas G30 SPKI. Begitulah yang terjadi pada awal Oktober tahun 1965. Seperti diketahui pada awal Oktober tahun 1965. Tepatnya dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 terjadi peristiwa kelam penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Ada 7 jenderal yang mau diculik sekelompok tentara yang mengatasnamakan kelompok Gerakan 30 September. Kelompok Gerakan 30 September ini dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri. Letkol Untung Syamsuri adalah Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. 7 jenderal yang mau diculik itu adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, Maijen MT Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo dan Brigjen DI Panjaitan. 6 jenderal berhasil diculik dari rumahnya masing-masing dengan 3 jenderal diantaranya terbunuh saat hendak diculik. 3 jenderal lainnya berhasil diculik dalam keadaan hidup-hidup, tapi kemudian dibunuh juga di daerah Lubang Buaya. Sementara Jenderal Nasution berhasil selamat, namun ajudannya Letu Pierre Tendean jadi korban diculik lalu dibunuh di daerah Lubang Buaya. Setelah itu, ketika Letkol Untung Syamsuri selaku pimpinan G30S mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi Pangkostrat saat itu, Maijen Soeharto langsung memutuskan untuk menumpas gerakan tersebut yang dianggapnya sudah memberontak pada pemerintahan yang sah. Dalam penumpasan pemberontakan G30 SPKI ini yang jadi andalan adalah pasukan RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat. Pasukan khusus Angkatan Darat yang berkedudukan di Cijantung, Jakarta Timur. Saat itu, RPKAD dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Nah, ada cerita menarik di balik terlibatnya pasukan RPKAD dalam penumpasan G30 SPKI. Cerita menarik ini dituturkan Sintong Panjaitan, seorang Letjen Purnawirawan Baret Merah dalam buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, yang ditulis Hendro Subroto. Sebagai tambahan informasi, Sintong adalah pelaku langsung dari operasi penumpasan G30 SPKI. Kala itu, Sintong jadi bagian dari pasukan RPKAD yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi. Ia saat itu masih berpangkat Letda dan jadi bagian dari kompi RPKAD yang dipimpin Letu Faisal Tanjung. Dalam buku Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Sintong bercerita bahwa menjelang meletusnya Gerakan 30 September, ia dan prajurit RPKAD lainnya sedang bersiap menunggu waktu keberangkatan ke Kuching, Malaysia. Ketika itu, pasukan Sintong didatangkan dari Kesatrian Slamet Riyadi, Kandang Menjangan, Kartosuro. Saat itu Sintong jadi anggota Batalion 3 RPKAD yang bermarkas di Kandang Menjangan. Menjelang diterjunkan ke Kuching, Malaysia dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia, Sintong yang jadi bagian dari kompi RPKAD pimpinan Faisal Tanjung diberangkatkan ke markas RPKAD di Cijantung. Saat itu, kata Sintong, tanggal yang pasti tentang hari H maupun jam J penerjunan di Kuching belum dikeluarkan. Tapi diperkirakan ia dan pasukannya akan diterjunkan ke Kuching antara tanggal 2 atau tanggal 3 Oktober tahun 1965. Sebab pada tanggal 1 Oktober, seluruh anggota kompi Tanjung harus benar-benar sudah dalam keadaan siap tempur. Menurut Sintong, sesuai perintah, pasukan yang diberangkatkan dari Kandang Menjangan telah menyiapkan perlengkapan perorangan di dalam ransel, ditambah dengan amunisi garis pertama dan logistik untuk 3 hari. Oleh karena status anggota kompi Tanjung sebagai sukarelawan, maka dalam penerjunan di Kuching nanti seluruh anggota kompi tidak mengenakan pakaian seragam militer, kata Sintong. Baret merah dan pakaian dinas lapangan yang bercorak loreng darah mengalir atau loreng RPKAD yang menjadi kebanggaan ditinggalkan di markas induk Batalion 3 RPKAD di Kesatrian Slamet Riyadi, Kandang Menjangan, Kartosuro. Tidak hanya itu, karena akan diterjunkan sebagai sukarelawan, maka seluruh atribut militer, kartu tanda pengenal anggota RPKAD dan apapun yang dapat menunjukkan identitas diri sebagai anggota pasukan reguler tidak dibawa. Mereka hanya mengenakan pakaian hijau tanpa nama di dada kanan dan memakai topi hutan TNKU, kata Sintong. Pasukan RPKAD yang akan diterjunkan ke Kuching, Malaysia, menurut Sintong dibekali dengan senapan serbu AR-15 kaliber 5,56 mm dan pistol Makarov kaliber 9 mm.
Sintong sendiri saat itu yang secara mendadak bergabung dengan Kompi Tanjung mengaku belum pernah menggunakan senapan serbu AR-15. Senapan ini, senapan serbu baru, senjata yang biasa dipakai adalah senapan serbu AK-47. Pagi itu, ketika peristiwa G30 SPKI meletus, Sintong diberitahu oleh Letu Faisal Tanjung, komandan kompinya, bahwa ada peristiwa besar di Jakarta yakni gerakan 30 September. Letu Faisal Tanjung sendiri mengetahui itu setelah secara mendadak Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo mengumpulkan seluruh komandan kompi RPKAD. Pagi itu para komandan kompi RPKAD menerima briefing dari Kolonel Sarwo Edi tentang hilangnya para perwira tinggi Angkatan Darat dan langkah-langkah yang akan diambil oleh RPKAD, kata Sintong. Lalu, Letu Faisal Tanjung memberitahukan kepadanya bahwa rencana penerjunan di Kucing dibatalkan. Kompi Tanjung yang semula menjadi kompi sukarelawan Dwikora pun dikembalikan fungsinya jadi pasukan reguler. Setelah itu pasukan langsung diperintahkan untuk bersiap menumpas pemberontakan G30 SPKI. Sejarah pun mencatat, pasukan RPKAD jadi tulang punggung dalam menumpas kelompok G30 SPKI. Dan Sintong jadi pelaku sejarah penumpasan G30 SPKI tersebut.